Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anas Aizuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Islam Budaya Jawa, dan yang saya sayangi dan saya banggakan seluruh teman-teman AKS 2C. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang akulturasi Islam dan budaya Jawa. Adapun kelompok anggota kami, yang pertama ada Nurul Khairunisa dengan NIM 205221094. Ada Ananda Andriana, saya sendiri dengan NIM 215221094. Terus ada Yusa Eka Cahyani dengan NIM 215221084. Ada Haliza Fitriana Bintang dengan NIM 215221099. Terus ada Nasyatul Hasanah dengan NIM 215221101. Dan yang terakhir ada Wianda Ivalin dengan NIM 215221117. Slide selanjutnya, Mbak. Adapun topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah yang pertama tentang akulturasi Islam dan budaya Jawa pada bidang sosial politik. Yang kedua, akulturasi Islam dan budaya Jawa dalam bidang kesenian. Yang ketiga, akulturasi Islam dan budaya Jawa dalam bidang arsitektur. Dan untuk susunan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang keempat, penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Kepada para presentator, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, yang pertama ada akulturasi Islam dan budaya Jawa di bidang sosial politik. Orang Jawa atau Javanis adalah orang yang memakai bahasa Jawa sebagai bahasa ibu dan merupakan penduduk asli bagian tengah dan timur Pulau Jawa, menurut Frans Magnus Suseno. Masyarakat Jawa identik dengan aspek keberagamannya sebagai satu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma hidup karena sejarah, tradisi maupun agama. Keadaan masyarakat Jawa sebelum munculnya berbagai asimilasi agama dan budaya asli telah memiliki berbagai peradaban Jawa yang khas. Menurut Suyami, konsep kepemimpinan Jawa dalam masyarakat politik, struktur masyarakat Jawa terdiri dari raja, negara, dan rakyat. Sedangkan menurut H. Burger, strukturnya terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu raja, bupati, kepala desa, dan rakyat jelata. Menurut konsepnya, kekuasaan Jawa, raja merupakan penguasa mutlak yang mempunyai tanggung jawab besar. Kehidupan orang Jawa pada umumnya masih membeda-bedakan mana priai atau lapisan atas dan wong cilik atau lapisan masyarakat bawah. Orang priai yaitu terdiri dari pegawai negeri dan kaum terpelajar, sedangkan wong cilik terdiri dari petani, tukang, atau buruh. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Yusa. Masyarakat Jawa merupakan suatu kesatuan yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi maupun agama. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri masyarakat Jawa secara kekerabatan. Hubungan masyarakat Jawa kuno masih cenderung menggunakan adat kaum Hindu-Buddha. Dalam kriteria agamanya, orang Jawa biasanya membedakan orang santri dengan orang kejawen. Golongan kedua ini sebenarnya adalah orang-orang yang percaya pada ajaran agama Islam. Akan tetapi mereka tidak secara patuh menjalankan rukun-rukun
dari ajaran agama Islam itu. Sistem masyarakat Jawa berarti juga berbicara tentang harmonitas sosial dalam budaya Jawa. Berarti berbicara juga mengenai sikap hidup orang Jawa. Orang Jawa adalah orang yang religius. Sejarah membuktikan bahwa sejak sebelum Islam datang ke Jawa, mereka sudah mempunyai perhatian yang besar terhadap agama. Hampir setiap kerajaan meninggalkan pemujaan, misalnya Candi Prambanan dan lain-lainnya. Politik pada orang Jawa tampak mencolok pada gelar-gelar raja Islam seperti gelar Sultan, Khalifatullah, Sayyidin, Panatagama, Tertunggal Khalifah Mukminin, Susuhunan, dan sebagainya. Gelar Raja Tertunggal dipakai oleh Sunan Giri ketika menjadi raja pada masa transisi antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Demak. Sunan Giri berkuasa dengan keadaan vakum kekuasaan pasca keruntuhan Majapahit. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Liza. Selanjutnya yaitu ada akulturasi Islam dan budaya Jawa di bidang kesenian. Kesenian menjadi sebuah pertunjukan dan juga media dalam penyebaran agama Islam. Ada beberapa bentuk kesenian yang muncul pada saat pengislaman di Indonesia, seperti pewayangan, tari-tarian, permainan debus, dan ada juga ketoprak. Berikut ini bentuk kesenian yang muncul pada masa pengislaman di Indonesia. Yang pertama itu permainan debus. Permainan debus ini berasal dari Banten, yaitu tarian dengan melukai tubuhnya dengan benda tajam tanpa meninggalkan luka sedikit pun di badannya. Permainan debus ini diawali dengan membaca ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga sholawat Nabi. Proses ini dimulai pada zaman Sultan Hasanuddin, yang pada saat itu pemegang tampuk kekuasaan pada Kesultanan Banten pada tahun 1570 Masehi. Yang dilihat dari sejarahnya, kesenian tradisional debus Banten bersumber dari ajaran beberapa tarekat yang dilatar belakangi oleh Sultan Hasanuddin sendiri, yakni sebagai orang pertama yang memperkenalkan kesenian tersebut dan juga termasuk penganut ajaran beberapa tarekat. Dan yang kedua itu ada wayang. Wayang adalah sebuah pertunjukan boneka yang dimainkan untuk menghibur dengan memainkan sebuah cerita. Wayang sudah ada pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Namun pada akulturasi Islam di Pulau Jawa, wayang digunakan sebagai alat dakwah dan juga menyebarkan ajaran agama Islam. Pada tahun 1443, Sunan Kalijaga mengusulkan pada para wali untuk menciptakan wayang purwa dengan bahan kulit kambing yang kemudian dikenal sebagai wayang kulit. Dan yang ketiga itu ada kesenian ketoprak. Kesenian ketoprak itu dalam bentuk drama yang mempresentasikan kehidupan sosial masyarakat Jawa. Yang hal ini dapat kita lihat dari segi cerita dalam seni ketoprak. Kesenian ketoprak merupakan kesenian rakyat yang menceritakan tentang kisah kehidupan yang terjadi pada zaman dahulu yang merupakan kisah legenda. Adanya proses akulturasi antara budaya Islam dan Jawa dalam kesenian ketoprak, maka terjadi perubahan-perubahan dalam catatan pentas ketoprak. Perubahan tersebut tercermin dari unsur-unsur pendukung pentas, di antaranya bahasa yang digunakan, jalan cerita, make up dan kostum, serta musik pengiring dan pementasan. Akan tetapi, tidak semua unsur dalam kesenian ketoprak berubah akibat adanya proses akulturasi budaya. Dan yang keempat itu ada tari Seudati. Tarian ini berasal dari Aceh. Tarian masyarakat Aceh yang berkembang terutama di daerah pesisir. Tari Seudati merupakan jenis tari perang atau tribal war dance. Seudati berasal dari kata Syaidati yang artinya permainan orang-orang besar. Sering disebut juga sama yang artinya 8. Biasanya tari Seudati ditampilkan oleh 8 laki-laki sebagai penari utama yang terdiri dari satu syekh, 1 orang pembantu. Syekh, 2 orang pembantu di sebelah kiri, 1 orang pembantu di belakang, dan 3 orang pembantu di biasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri.
3. Akulturasi Islam dan budaya Jawa dalam bidang arsitektur. Menurut Jauhari Sumintarjo mengemukakan tentang pengertian arsitektur bahwa arsitektur merupakan sesuatu yang dibangun manusia untuk kepentingan badannya atau melindungi diri dari gangguan dan kepentingan jiwanya. Yang dimaksud itu kenyamanan, ketenangan, dan lain-lain. Arsitektur Islam adalah sebuah karya seni bangunan yang terpancar dari aspek fisik dan metafisik bangunan melalui konsep pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi, keluarga Nabi, sahabat, dan para ulama maupun cendekiawan Islam. Akulturasi Islam dan budaya Jawa dalam bidang arsitektur sebenarnya sudah dapat dilihat sejak awal Islam masuk ke Jawa. Karena salah satu dari saluran penyebaran Islam di Jawa dilakukan melalui karya seni arsitektur. Sementara itu, sebelum Islam masuk, masyarakat Jawa telah memiliki kemampuan dalam melahirkan karya seni arsitektur, baik yang dijiwai oleh nilai asli Jawa maupun yang telah dipengaruhi oleh Hindu dan Buddha. Hal tersebut dikemukakan dengan berdirinya berbagai jenis bangunan seperti candi, keraton, benteng, kuburan, rumah pendopo, maupun lain-lain. Seni arsitektur di Pulau Jawa yang banyak dijumpai adalah bangunan masjid. Masjid tradisional memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya yaitu 1. Denah 4 persegi. Menurut Aris Munandar, menjelaskan bahwa Masjid Jawa memiliki denah yang terpusat, yaitu memiliki karakteristik atap tumpang dengan 2-3 tingkat, memiliki jumlah deret tiang yang mengelilingi bagian luar, memiliki serambi tambahan pada bagian depan bangunan, dan halaman berdinding serta ada makam di bagian depan. Yang kedua yaitu beduk dan kentongan. Fungsinya yaitu sebagai alat khusus penanda sholat 5 waktu yang dibunyikan sebelum azan, termasuk sebagai penanda berbuka puasa di waktu sholat maghrib. Yang ketiga, atap tumpang. Atap dan struktur Masjid Jawa memiliki bentuk tumpang yang khas, di mana bagian bawah terdapat struktur atau soko guru yang menyanggahnya. Contohnya yaitu Masjid Agung Surakarta yang memiliki 3 elemen yang disebut yaitu 1. Ruang sholat, 2. Mihrab, dan atap serta struktur berbentuk tumpang yang bagian bawahnya terdapat soko guru. 4. Yaitu benteng dan gapura. Menurut Setiawan mengatakan bahwa fungsi gapura ini adalah sebagai gerbang utama yang mempertemukan kompleks Masjid Agung Surakarta dengan kawasan alun-alun Keraton Surakarta. Yang kelima yaitu makam. Menurut Setiawan mengatakan bahwa keberadaan masjid dan makam tidaklah dapat dipisahkan dan memiliki posisi yang khas antara keduanya, di mana letak makam tokoh penting yaitu Sunan, Wali, Kiai, Pangeran, Raja berada pada bagian depan. Maksud dari bagian depan yaitu arah kiblat pada sebuah masjid. Terima kasih untuk para presentator. Untuk sesi tanya jawab nanti akan dilaksanakan pada akhir. Selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Anas dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, sehat dan keselamatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran mata kuliah Islam Budaya Jawa ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas dari Islam Budaya Jawa dengan
judul yaitu Pribumisasi Islam. Saya, Sapila Eka Safitri, bertugas sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Dan adapun anggota dari kelompok saya sendiri adalah Sapila Eka Safitri, Dwiana Wulandari, Novita Nur, Susanti, Fatwa Azhar Firdaus, dan Sepia Catur. Dan rangkaian acara pada presentasi pada pagi hari ini adalah sesi pembukaan, penyampaian dan penyajian materi, tanya jawab dan penutup, dan include mungkin di tanya jawab bisa di akhir. Dan teman-teman langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk anggota kelompok 7 untuk menyampaikan materi yang pertama. Terima kasih. Melihat dinamika Islam berbasis budaya di Jawa. Islam masuk ke Nusantara karena dibawakan oleh Wali Songo dengan melalui jalur kesenian atau budaya. Hal ini dapat terlihat dari cara Sunan Kalijaga dalam menyampaikan Islam dengan menggunakan wayang. Ketika Sunan Kalijaga akan memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jawa, beliau tidak langsung memperkenalkannya. Akan tetapi beliau mencari tahu bidang apa yang sangat mendominasi pada waktu itu. Karena bidang yang mendominasi adalah budaya, maka Sunan Kalijaga memanfaatkan budaya tersebut sebagai sarana alat perantara dalam menyebarkan agama Islam, agar Islam dapat diterima oleh masyarakat Jawa tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya di dalamnya. Dengan menggunakan budaya, masyarakat Jawa dapat menerima ajaran-ajaran Islam, misalnya bacaan kalimat syahadat. Kalimat tersebut disisipkan oleh Sunan Kalijaga dalam menyampaikan Islam dengan melalui wayang. Dari sinilah terdapat dua konsep, yaitu mengenai keislaman dan budaya. Munculnya Islam Nusantara dan di Nusantara timbulnya suatu perseptik antara keduanya. Perspektif tersebut dapat dilihat dari hubungan antara Islam dan budaya. Perpaduan Islam Jawa yang telah disebarkan oleh para penyebar agama Islam di Nusantara telah memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan budaya Jawa. Sehingga budaya Jawa semakin diberkaya dengan nilai-nilai ajaran Islam yang di mana tujuannya sebagai sumber inspiratif bagi masyarakat Jawa. Perkembangan Islam berbasis budaya di Jawa dapat dijumpai dalam tradisi yang menetap di lingkungan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Bahkan setiap daerah memiliki kebudayaan dan tradisi masing-masing. Persoalan ini menyangkut perkembangan Islam yang mana terus dirasakan oleh kalangan muslimin. Misalnya, pada tradisi budaya kelahiran, budaya tersebut diwarnai dengan sentuhan-sentuhan Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bukti keberhasilan masuknya Islam melalui jalur kesenian atau kebudayaan. Wujud kebudayaan lahirnya yang terjadi di Jawa seperti akikahan melalui budaya akikah memberikan isyarat bahwa Islam masih terus mengalami perkembangan. Upacara akikah ini sebenarnya berawal dari milah Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail. Peristiwa itu terjadi atas dasarnya wahyu Allah yang mana Nabi Ibrahim menyuruh Ismail untuk menyembelih seekor kambing sebagai penembusan terhadap dirinya dan dipersembahkan kepada Allah. Maksud sebagai penebusan terhadap dirinya dikenal dengan istilah akikah. Dalam upacara akikah ini, di dalamnya mengandung ajaran Islam seperti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Demikian dapat ditelaah bahwasanya sifat dari masyarakat Jawa adalah masyarakat yang sangat toleran dengan kebudayaan asing seperti Islam. Tidak hanya sepintas itu saja, kebudayaan Jawa sendiri juga memiliki sikap terbuka, sehingga pada saat ajaran Islam masuk ke dalam budaya Jawa, keduanya justru saling terbuka untuk berinteraksi dalam praktik kehidupan masyarakat. Hal ini terbukti bahwa Wali Songo membiarkan budaya lama tetap hidup, namun disisi dengan nilai-nilai keislaman, sehingga Islam di sini mengalami perkembangan dengan melalui budaya di Jawa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Novita. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu mengenai konflik dengan Islam modernis. Jadi
Secara sederhananya, Islam modernis itu menganggap bahwa melestarikan budaya itu tidak perlu. Alasannya karena budaya itu bisa membawa kemunduran bagi umat Islam dan tidak sejalan dengan Islam. Yang sebagaimana kita ketahui bahwasannya ajaran Islam ini ajaran yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Islam modernis di Indonesia itu muncul pada awal abad ke-20 yang dimana ditandai dengan adanya organisasi-organisasi pergerakan. Dan setiap pergerakannya itu akan membawa karakteristiknya masing-masing. Seperti organisasi yang memiliki karakteristik toleran, yaitu organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini merupakan salah satu organisasi Islam modernis yang dimana organisasi ini masih dapat bertahan hingga sekarang. Berkaitan dengan konflik dengan Islam modernis, di sini sangatlah banyak. Tetapi saya akan memberikan sedikit contoh yang permasalahannya ini secara sederhana, tetapi banyak mengandung pro dan kontra di mata masyarakat, yaitu mengenai tradisi atau budaya tahlilan. Budaya tahlilan ini pasti atau selalu mengundang yang adanya pertentangan atau pro dan kontra. Kalau kita lihat dari kalangan Muhammadiyah, bahwasannya budaya tahlilan ini dianggap sebagai ajaran yang bid'ah, ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena kita mengingat bahwasannya organisasi Muhammadiyah ini memang tidak menganggap bahwa budaya atau melestarikan budaya itu tidak perlu. Akan tetapi semua golongan itu tidak menganggap bahwasanya budaya tahlilan itu merupakan ajaran bid'ah. Pasti ada golongan-golongan yang menganggap bahwa budaya tahlilan itu bukan merupakan ajaran bid'ah, yaitu salah satunya adalah organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama di sini menganggap bahwasannya budaya tahlilan itu merupakan budaya yang tidak melenceng dari ajaran Islam, karena Nahdlatul Ulama ini merupakan organisasi yang menganggap bahwasannya melestarikan budaya ini sangatlah perlu. Makanya ketika kita lihat organisasi Nahdlatul Ulama masih menjalankan budaya-budaya di Jawa seperti budaya tahlilan atau mungkin berziarah ke makam Wali Songo. Adanya perbedaan itu antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama, yaitu berkaitan dengan budaya lokal, apakah perlu dilestarikan atau tidak, ini menimbulkan beberapa perdebatan. Akan tetapi antara keduanya, antara kalangan Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama ini menyikapinya dengan menunjukkan rasa sikap toleransi. Jadi mereka tidak saling menghina ataupun saling mengalahkan. Mereka akan mengambil sikap, yaitu sikap toleransi antar keduanya meski mengalami atau adanya perdebatan-perdebatan yang berkaitan dengan budaya lokal yang ada di Jawa. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pemateri, yaitu berkaitan tentang jejaring Islam santun di Jawa. Silahkan, Mbak. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai jejaring Islam santun di Jawa. Nah, semenjak Islam ini masuk ke Jawa, Islam itu memiliki jaringan atau hubungan di Jawa. Karena mengingat Islam itu santun, ramah, peduli, maupun taat, sehingga tidak heran jika Islam itu memiliki komunikasi yang baik di Jawa. Hubungan Islam santun di Jawa terikat itu karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya yaitu budaya di Jawa. Karena pada saat Islam bertemu dengan budaya, keduanya dapat membentuk interaksi yang cukup kuat. Bahkan keduanya itu saling terbuka satu sama lain. Nah, terlepas dari itu, Islam sendiri itu bisa dikatakan sebagai ajaran yang penuh akan toleran dan tidak memaksa suatu hal. Pernyataan itu bisa dibuktikan saat Wali Songo menyebarkan agama Islam yang mana mereka tidak menghapus budaya-budaya yang ada, justru dengan budaya tersebut dapat mereka menjadikan sebagai media untuk penyebaran Islam.
Nah, permasalahan ini juga berkaitan dengan bagaimana ajaran Islam dapat bergumul dengan budaya lokal di Jawa. Sebab nantinya pertanyaan ini akan berhubungan dengan Islam santun di Jawa. Dalam penyebarannya, Islam banyak sekali tantangan-tantangan yang berbeda-beda, terutama dalam hal kultural. Di Jawa sendiri terdapat tradisi-tradisi yang sifatnya mistik seperti melakukan sesembahan kepada hal-hal yang gaib, akan tetapi hal tersebut dikuat dengan kepekaan intelektual serta kebudayaan yang dimiliki oleh para wali. Munculnya jejaring Islam di Jawa ini diawali dengan menghadirkan Islam di Jawa dengan wajah yang santun, apalagi dengan budaya kejawen asli maupun budaya Jawa Hindu. Selain itu, Islam juga hadir dengan membawa sikap toleran dan saling terbuka dengan budaya lokal di Jawa. Adanya latar belakang tersebut yang berkaitan dengan historis, maka dakwah para wali dapat pribumisasi Islam dianggap berhasil. Hal itu disebabkan Islam berkembang pesat di Jawa secara alami dan melalui jalur kebudayaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Dalam presentasi ini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada salah kata, mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan. Dan setelah ini mungkin sesi tanya jawab ya. Saya kembalikan ke kelompok 6. Terima kasih.